Oke teman-teman, selamat datang di channel YouTube gua kembali. Nah, kali ini gua seperti biasa ada di kolam samping rumah gua. Nah, kali ini gua mau coba membuat video tentang probiotik yang gua gunain. Fermentasi probiotik yang gua gunain untuk kolam lele gua dan juga bisa untuk langsung diaplikasiin ke kolam-kolam dapnia gua untuk pemeliharaan airnya. Nah, jadi kali ini gue mau coba buat fermentasi probiotik untuk kolam lele RWS. Nah, kenapa sih namanya RWS? RWS itu sebutan dari Red Water System ya teman-teman. Jadi dimana air dari kolam pemeliharaan ini lama-kelamaan akan berubah menjadi warna merah kecoklat-coklatan atau coklat kemerah-merahan. Ini bukan bioflok ya, beda lagi. Nah, kenapa dibuat RWS tersebut? Nah, jadi RWS itu akibat dari proses dekomposisi ataupun uraian-uraian bakteri yang kita berikan terhadap feses dari ikan lele dan merubah warna airnya itu menjadi merah kecoklat-coklatan ataupun coklat kemerah-merahan. Nah, itu dari hasil penguraian bakteri-bakteri baik yang kita berikan setiap harinya ke kolam agar perairan di kolam ini didominasi, sekali lagi didominasi bakteri-bakteri baik. Nah, bakteri-bakteri baiknya apa aja sih? Biasanya yang saya gunain tuh dari keluarga Bacillus dan dari Nitrobacter ya teman-teman, itu bakteri pengurainya. Jadi sehingga kualitas air dan kandungan amoniak di perairan itu dapat tertekan, sehingga kualitas airnya tetap terjaga, ikan-ikan sehat. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Karena airnya kaya akan sumber bakteri. Nah, jadi kita bisa manfaatkan untuk pemberian pakan ke kolam-kolam dapnia kita. Nah, biasanya kan pakai kotoran hewan ataupun pakan lainnya. Kali ini kita gunain dari air kolam lele RWS. Nah, ataupun juga teman-teman bisa searching di internet, banyak kok referensi untuk membuat probiotik RWS ini. Nah, kali ini apa sih bahannya? Yang pertama kita gunain probiotik starternya teman-teman. Ini starternya kita gunain Probio 7. Seperti biasa di sini banyak kandungan bakterinya. Nah, di sini ada keluarga dari Bacillus dan juga ada Nitrobacternya. Kemudian kita juga gunain Yakult. Nah, Yakult juga mengandung bakteri yang baik juga, itu ada Lactobacillus casei sirota strain ya. Nah, kita juga menggunakan air kelapa. Nah, air kelapa ini yang tua ya teman-teman, jangan air kelapa muda. Kenapa air kelapa tua? Karena air kelapa tua itu kandungannya lebih baik. Nah, itu juga bagus untuk menjadi media atau pencampuran agar bakterinya itu cepat berkembang. Nah, kita juga menggunakan ragi. Ini ragi tape ya teman-teman. Jangan gunain ragi untuk roti. Nah, ini yang terpenting nih. Kita gunain molase. Apa sih molase ini? Ini sebenarnya hasil dari sisa ataupun limbah dari pabrik-pabrik gula ya teman-teman, yang sudah tidak digunakan lagi untuk proses pembuatan gula. Nah, ya. Jadi kandungan glukosanya masih ada ya teman-teman tentunya. Kalau teman-teman nggak ada molase, nanti bisa juga menggunakan gula merah ataupun gula pasir, sama-sama mengandung glukosa dengan perbandingannya 1:1 untuk pelarutannya ya. Nah, kita juga nih ada air panas untuk pengenceran molasenya. Ya udah teman-teman, nanti kita langsung aplikasiin aja untuk pembuatan fermentasi probiotiknya. Jadi kita tuang aja nih untuk 25 liter air ya teman-teman. Nah, ini air bersihnya. Ini langsung tuang aja. Ini lumayan kental ya teman-teman molasenya nih, berarti bagus. Kemarin nih beli online harganya
10.000 kalau nggak salah 1 kilo. Oke, cukup. Nah, kemudian kita tuang air panasnya. Nah, jangan lupa kita aduk dulu ya. Ini air panas ya teman-teman. Ini kalau langsung pakai air yang dingin, nah nanti dia akan menggumpal di bawah, tidak larut. Nanti ketika dituang itu di bawah dasar embernya ini masih menggumpal ya. Nah, ini udah cukup. Nah, habis itu baru kita isi dengan air bersih. Hampir penuh. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, warnanya masih gelap ya, masih coklat gelap. Artinya kandungan molasenya masih cukup lumayan padat ya, nggak terlalu encer banget. Nah, kemudian kita cek nih, ini kan nggak anget ya. Jadi kalau agak anget, sebaiknya didiamkan dulu ya teman-teman. Nah, kemudian kita tuang ya untuk probiotik starter ya. Seperti biasa, saya menggunakan 2 tutup botol aja teman-teman. Satu. Dua. Nah. Kemudian Yakult. Kita tuang. Kemudian air kelapanya kita gunain setengah aja ya, soalnya nanti kita buat bikin dua ember. Nah, kira-kira cukup. Nah, semuanya udah tercampur probiotik, Yakult, air kelapa. Nah, di sini ada triknya teman-teman untuk pengaplikasian raginya ya. Jadi sih saya saranin untuk raginya itu dipisah ya teman-teman, terpisah. Maksudnya terpisah itu jangan dicampur ke sini. Nah, kalau campur ke sini nanti dia nggak rata, ada endapannya. Jadi nggak semua raginya tuh masuk ke dalam bak ini. Ke dalam galon ini. Nah, jadi yang caranya nah, jadi ini ukuran 15 liter. Ukuran 15 liter ini kita gunain 5 butir ya teman-teman, 5 butir raginya. Nah,
Jadi kita nggak campur ke sana, nanti kita tuang di sini supaya kita pastikan jadi raginya tuh semua ada di dalam galon ini untuk proses fermentasi. Kalau kita tuang ke dalam sini, ketika sudah diaduk, nanti dia ketika ini masih sisa dia bakal ngendap di sini. Jadi nggak terlarut semua dan nggak masuk ke wadah fermentasi semua. Caranya seperti ini, kita haluskan aja teman-teman. Nah, kita haluskan sampai jadi bubuk seperti ini. Nah, ada petasan satu persatu ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita aduk teman-teman. Yang tadi tinggal dicampurkan, kita aduk. Nah, ini selalu kita aduk ya teman-teman, agar bakteri dan probiotiknya semuanya larut ya, jadi satu. Nah, kemudian kita tuang. Tuang. Nah, setelah itu kita masukkan lagi raginya. Yang kedua, kenapa dibuat seperti ini? Agar ragi dan campuran bahan ini mencampur ya teman-teman. Oke, kita masukkan lagi yang ketiga. Nah, kita masukkan lagi, kita aduk lagi. Oke, kita masukkan lagi teman-teman. Kita masukin lagi yang keempat. Kita aduk lagi. Nah, kemudian kita masukkan yang terakhir ya teman-teman, yang kelima. Kita masukkan. Nah, lagi. Oke. Nah, ini jangan sampai penuh, jangan sampai full ya teman-teman, soalnya nanti ada proses penguapan. Nah, kalau terlalu penuh, bukan penguapan, jadi gas, ada gas yang naik ke
atas, nanti dia bisa luber. Nah, ini kita tutup ya teman-teman. Nah, kita tutup. Nanti dengan plastik ya teman-teman, ya agak susah nutupnya. Nah, nanti kita kasih karet. Nah, kita ikat. Nah, ini kita diamkan minimal ya teman-teman, minimal 5 hari. Nah, minimal 5 hari. Untuk efektifnya itu 7 sampai 10 hari yang baiknya. Tapi ketika 5 hari ini kita tutup rapat. Nah, sebenarnya udah bisa digunain ya teman-teman. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya fermentasinya ini, nah nanti di hari kelima ketika dibuka tutupnya, nah itu akan mengeluarkan aroma fermentasi itu ya, seperti bau tape ataupun seperti bau-bau agak sedikit bau kayak alkohol. Nah, bau seperti itu tandanya fermentasi ini berhasil teman-teman. Nah, fermentasi ini berhasil. Nah, biasa juga diikutin dengan kayak seperti buih-buih gas ataupun gelembung udara sedikit. Nah, yang terlihat, nah itu berarti fermentasinya udah berhasil. Nah, seperti ini ada nih contohnya nih yang udah kita yang kita gunain. Nah, kalau ini sih udah lumayan lama, warnanya udah agak pucet ya teman-teman, karena waktu itu molesinya agak lebih sedikit dari yang biasa saya gunain. Nah, jadi pengaplikasiannya ini tinggal dituang aja, langsung dimasukin ke kolam. Nah, jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini. Kalaupun ada pertanyaan nanti bisa di kolom komentar. Jangan lupa untuk like and subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat datang di channel YouTube gua kembali. Nah, kali ini gua seperti biasa ada di kolam samping rumah gua. Nah, kali ini gua mau coba membuat video tentang probiotik yang gua gunain. Fermentasi probiotik yang gua gunain untuk kolam lele gua, dan juga bisa untuk langsung diaplikasiin ke kolam-kolam dapnia gua untuk pemeliharaan airnya. Nah, jadi kali ini gue mau coba buat fermentasi probiotik untuk kolam lele RWS. Nah, kenapa sih namanya RWS? RWS itu sebutan dari Red Water System ya teman-teman. Jadi dimana air dari kolam pemeliharaan ini lama-kelamaan akan berubah menjadi warna merah kecoklat-coklatan atau coklat kemerah-merahan. Ini bukan biovlog ya, beda lagi. Nah, kenapa dibuat RWS tersebut? Nah, jadi RWS itu akibat dari proses dekomposisi ataupun uraian-uraian bakteri yang kita berikan terhadap feses dari ikan lele dan merubah warna airnya itu menjadi merah kecoklat-coklatan ataupun coklat kemerah-merahan. Nah, itu dari hasil penguraian bakteri-bakteri baik yang kita berikan setiap harinya ke kolam, agar perairan di kolam ini didominasi bakteri-bakteri baik. Nah, bakteri-bakteri baiknya apa ya sih? Biasanya yang saya gunain tuh dari keluarga Bacillus dan dari Nitrobacter ya teman-teman, itu bakteri pengurainya. Jadi sehingga kualitas air dan kandungan amoniak di perairan itu dapat tertekan, sehingga kualitas airnya tetap terjaga, ikan-ikan sehat. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Karena airnya kaya akan sumber bakteri. Nah, jadi kita bisa manfaatkan untuk pemberian pakan ke kolam-kolam dapnia kita. Nah, biasanya kan pakai kotoran hewan ataupun pakan lainnya. Kali ini kita gunain dari air kolam lele RWS. Nah, ataupun juga teman-teman bisa searching di internet, banyak kok referensi untuk membuat probiotik RWS ini. Nah, kali ini apa sih bahannya? Yang pertama kita gunain probiotik starternya teman-teman. Ini starternya kita gunain Probio 7. Seperti biasa di sini banyak kandungan
bakterinya. Nah, di sini ada keluarga dari Bacillus dan juga ada Nitrobacternya. Kemudian kita juga gunain Yakult. Nah, Yakult juga mengandung bakteri yang baik juga, itu ada Lactobacillus casei sirota strain ya. Nah, kita juga menggunakan air kelapa. Nah, air kelapa ini yang tua ya teman-teman, jangan air kelapa muda. Kenapa air kelapa tua? Karena air kelapa tua itu kandungannya lebih baik. Nah, itu juga bagus untuk menjadi media atau pencampuran agar bakterinya itu cepat berkembang. Nah, kita juga menggunakan ragi. Ini ragi tape ya teman-teman. Jangan gunain ragi untuk roti. Nah, ini yang terpenting nih. Kita gunain molase. Apa sih molase ini? Ini sebenarnya hasil dari sisa ataupun limbah dari pabrik-pabrik gula ya teman-teman, yang sudah tidak digunakan lagi untuk proses pembuatan gula. Nah, ya. Jadi kandungan glukosanya masih ada ya teman-teman tentunya. Kalau teman-teman nggak ada molase, nanti bisa juga menggunakan gula merah ataupun gula pasir, sama-sama mengandung glukosa dengan perbandingannya 1:1 untuk pelarutannya ya. Nah, kita juga nih ada air panas untuk pengenceran molasenya. Ya udah teman-teman, nanti kita langsung aplikasiin aja untuk pembuatan fermentasi probiotiknya. Ini kita tuang aja nih untuk 25 liter air ya teman-teman. Nah, ini air bersihnya. Ini langsung tuang aja. Ini lumayan kental ya teman-teman molasenya nih, berarti bagus. Kemarin nih beli online harganya 10.000 kalau nggak salah 1 kilo. Oke, cukup. Nah, kemudian kita tuang air panasnya. Nah, jangan lupa kita aduk dulu ya. Ini air panas ya teman-teman. Ini kalau langsung pakai air yang dingin, nah nanti dia akan menggumpal di bawah, tidak larut. Nanti ketika dituang itu di bawah dasar embernya ini masih menggumpal ya. Nah, ini udah cukup. Nah, habis itu baru kita isi dengan air bersih. Ini hampir penuh. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, warnanya masih gelap ya, masih coklat gelap. Artinya kandungan molasenya masih cukup lumayan padat ya, nggak terlalu encer banget. Nah, kemudian kita cek nih, ini kan nggak anget ya. Jadi kalau agak anget, sebaiknya didiamkan dulu ya teman-teman. Nah, kemudian kita tuang ya untuk probiotik starternya. Seperti biasa, saya menggunakan 2 tutup botol aja teman-teman.
2. Nah, kemudian nyakul. Kita tuang. Kemudian air kelapanya kita gunain setengah aja ya, soalnya nanti kita buat bikin dua ember. Nah, kira-kira cukup. Nah, semuanya udah tercampur, probiotik, Yakult, air kelapa. Nah, di sini ada triknya teman-teman untuk pengaplikasian raginya ya. Jadi sih saya saranin untuk raginya itu dipisah ya teman-teman, terpisah. Maksudnya terpisah itu jangan dicampur ke sini. Nah, kalau campur ke sini nanti dia nggak rata, ada endapannya. Jadi nggak semua raginya tuh masuk ke dalam bak ini. Ke dalam galon ini. Nah, jadi yang caranya nah, jadi ini ukuran 15 liter. Ukuran 15 liter ini kita gunain 5 butir ya teman-teman, 5 butir raginya. Nah, jadi kita nggak campur ke sana, nanti kita tuang di sini supaya kita pastikan jadi raginya tuh semua di dalam galon ini untuk proses fermentasi. Kalau kita tuang ke dalam sini, ketika sudah diaduk, nanti dia ketika ini masih sisa dia bakal mengendap di sini. Jadi nggak terlarut semua dan nggak masuk ke wadah fermentasi semua. Caranya seperti ini, kita haluskan aja teman-teman. Nah, kita haluskan sampai jadi bubuk seperti ini. Nah, ada petasan satu persatu ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita aduk teman-teman. Yang tadi tinggal kita campurkan, kita aduk. Nah, ini selalu kita aduk ya teman-teman, agar bakteri dan probiotiknya semuanya larut ya, jadi satu. Nah, kemudian kita tuang. Nah, setelah itu kita masukkan lagi raginya. Ini yang kedua. Kenapa dibuat seperti ini? Agar ragi dan campuran bahan ini mencampur ya teman-teman. Oke, kita masukkan lagi yang ketiga. Nah, kita masukkan lagi, kita aduk lagi.
Oke, kita masukkan lagi teman-teman. Saya masukin lagi yang keempat. Kita aduk lagi. Nah, kemudian kita masukkan yang terakhir ya teman-teman, yang kelima. Kita masukkan. Nah, lagi. Oke, nah ini jangan sampai penuh, jangan sampai full ya teman-teman, soalnya nanti ada proses penguapan. Nah, kalau terlalu penuh, bukan penguapan, jadi ada gas yang naik ke atas, nanti dia bisa luber. Nah, ini kita tutup ya teman-teman. Nah, kita tutup. Nanti dengan plastik ya teman-teman, ya agak susah nutupnya. Nah, nanti kita kasih karet. Nah, kita ikat. Nah, ini kita diamkan minimal ya teman-teman, minimal 5 hari. Nah, minimal 5 hari. Untuk efektifnya itu 7 sampai 10 hari yang baiknya. Tapi ketika 5 hari ini kita tutup rapat. Nah, sebenarnya udah bisa digunain ya teman-teman. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya fermentasinya ini. Nah, nanti di hari kelima ketika dibuka tutupnya, nah itu akan mengeluarkan aroma fermentasi itu ya, seperti bau tape ataupun seperti bau-bau agak sedikit bau kayak alkohol. Nah, bau seperti itu tandanya fermentasi ini berhasil teman-teman. Nah, fermentasi ini berhasil. Nah, biasa juga diikutin dengan kayak seperti buih-buih gas ataupun gelembung udara sedikit. Nah, yang terlihat, nah itu berarti fermentasinya udah berhasil. Nah, seperti ini ada nih contohnya nih yang udah kita yang kita gunain. Nah, kalau ini sih udah lumayan lama, warnanya udah agak pucet ya teman-teman, karena waktu itu emulsinya agak lebih sedikit dari yang biasa saya gunain. Nah, jadi pengaplikasiannya ini tinggal dituang aja, langsung dimasukin ke kolam. Nah, jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini. Kalaupun ada pertanyaan nanti bisa di kolom komentar. Jangan lupa untuk like and subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih.